Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya di program obrolan santai ya. Setelah kemarin itu terakhir bahas apa ya kita ya? Apa itu? Kemarin terakhir? Situs. Ya. Oh situs. Kemarin kita sempat upload video dia kok ya ternyata trending. Kita tidak menyangka walaupun trendingnya nggak trending atas ya. Ternyata penonton kita tuh suka dengan cerita cinta sebenarnya. Iya. Nggak suka sama sejarah, mereka bohong kalau ternyata suka sejarah. Karena kita bahas sejarah kita nggak pernah trending. Bahas cinta trending walaupun 40-an, tapi ya wis lah. Dan mungkin di pembahasan kali ini kita nggak akan jauh-jauh membahas yang ini ya, jauh dari kata cinta, karena cinta itu ternyata menarik perhatian kalian semuanya. Dan kebetulan belakangan ini kita sedang menemukan sebuah fenomena baru. Tadi saya dikirimi artikel oleh Om Hao, ini judul artikelnya, ini sempat viral ya kemarin ya Om ya? Iya. Ini judul artikelnya itu nasib wanita yang viral karena kisah nyata cinta ditolak dengan bertindak. Sebenarnya topik-topik ini nih udah sering kita bahas sebelumnya, ada suar mesem dan lain sebagainya. Tapi ini karena ada kasus nyata, mending kita bahas saja. Ini sedikit-sedikit aja. Beberapa waktu lalu sempat viral postingan di Twitter yang mengungkap temuan bungkusan kain kafan berisi bangkai ayam, jarum, dan foto wanita. Wah, itu gimana itu Om? Emang ini bisa? Beneran bisa apa cuma Sugesti sekedar ya. untuk engagement aja kayak gitu? Sebenarnya kan ini kalau kita ngelihat di depan kita ada lampu yang terang ya Mas, menyilaukan ya. Iya. Sesilau kalau mantan bawa gebetan baru. Rasanya ya. Oh, dan sana kok ya ngekut ya. Ya, lanjut. Dari hal-hal yang menyilaukan kalau ini bersifat negatif, kemudian beberapa orang ya berpikir ya dalam artian bisa memiliki seseorang itu hanya raganya, nggak hatinya gitu. Dan memang seperti ini sering kita bahas, dan ini kenapa kita pilih karena banyak sekali DM yang masuk ke kita. Salah satunya nge-share tentang artikel ini, dan kalau kita lihat memang fenomena ini sudah ada bahkan sudah ribuan tahun yang lalu. Beberapa yang mengirimkan dalam hal teluh. Di sini sudah teluh Mas, kalau saya lihat ini bukan pelet lagi. Karena tujuannya kalau tidak cintanya ini diterima, target ya perempuan itu nanti akan bisa sakit gitu. Sakit dalam arti lebih ke psikisnya, dan menggunakan beberapa peralatan yang tidak lazim persyaratannya. Kalau dilihat kan tentunya ada jarum, kemudian juga ada kain kafan, ada buntelan, ada foto target, kemudian bangkai ayam itu Mas yang menjadi pertanyaan. Ini kemungkinan bisa dijadi sebagai tumbal dalam artian tumbal hewan gitu Mas kita. Ini kalau nggak salah itu kan bungkusan ini kan ditemukan di sebuah makam di daerah Kudus ya kalau nggak salah ya, di daerah Kudus tuh. Nah itu sebenarnya gimana transformasi ketika itu dimasukkan ke makam tuh, yang mereka buntel-buntel tuh dalam dunia gaibnya terus gimana kayaknya? Iya, sebenarnya ini energi yang menjadi syarat. Kalau saya tangkap bahwa si laki-lakinya ini memang merasa sakit hati gitu ya, walaupun perempuannya saya lihat tidak berusaha atau tidak menyakiti hati gitu, tetapi karena orangnya ya karakter itu kan beda-beda, ada yang baperan ya, lantas mendengarkan seperti informasi ataupun saran, kok ya sarannya ini negatif, datang ke orang pintar ini kemudian minta syarat tumbal gitu, yang mana tujuannya ternyata tidak membuat si perempuan ini kemudian tergila-gila gitu, tetapi lebih akan menjurus ke sakit gitu Mas, karena sakit di sini kan nandang katresnon gitu Mas. Nandang katresno. Nek terima uyung itu loh Mas, maksudnya nek rawuyung kan iso gantung gitu, dalam artian kan kalau orang Jawa bilang nek sampai cintanya tidak terlaksana, saya lebih baik memilih mati bunuh diri gantung gitu. Dan yang disematkan di sini adalah memang lebih ke energi negatif. Jadi sedikit sekali menggunakan perantara makhluk astral. Sehingga memang ini pesan juga ya, hati-hati dalam arti memajang foto
di sosmed, kemudian tanggal lahir apalagi, karena nanti bisa disalahgunakan seperti ini. Selain nanti memang tujuannya ada kejahatan secara ini ya, IT ya, tapi secara metafisika ini juga bisa dimanfaatkan. Dan ya alhamdulillah orang yang dimaksud ini memang orangnya baik Mas, jadi yang dituju itu orangnya alhamdulillah orangnya baik. Karena kalau kita sudah menyampaikan kita dengan baik-baik, kita pun menolak dalam tanda kutip perasaan orang itu juga sudah baik-baik, ya insya Allah kita akan dilindungi juga. Karena kan kemudian tujuannya memaksa gitu, yang saya tangkap itu. Dan kalau mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum mengetahui kasus ini, karena saya juga kebetulan baru tahu hari ini juga, itu bisa dilihat di bungkusan kain kafan itu kalau saya lihat sih oretan-oretan tangannya itu cukup psycho ya Om. Iya, kalau aku nangkapnya ya, karena itu ditulis namanya berkali-kali kayak gitu. Iya, ada nama-namanya aku kedanan karo kowe, siapa namanya, dan itu banyak banget ditulisnya kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau kita menjurus ke ini, salah satu teluh pelet ini yang dimaksudkan adalah tujuannya memang keras ini Mas, keras. Tapi ya alhamdulillah orang yang menjadi objek ini dalam tanda kutip dilindungi, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa juga secara kejauhan ya. Kalau mungkin leluhurnya itu memang melindungi gitu, melindungi. Dan ini mental dan ketemu gitu Mas. Tapi di beberapa kejadian yang saya alami ya, maksudnya yang disampaikan ke saya, ada beberapa orang yang mengkonsultasikan nih Mas Genta, itu sudah masuk. Bahkan setelah menikah pun rumah tangganya dibikin ruwet gitu, dibikin berantakan itu juga ada Mas. Seperti setiap hari bertengkar dan macam-macam. Dan memang ciri-cirinya ada penyakit-penyakit yang bersifat non medis dan psikis secara parapsikologi ya, itu memang menyerang orang ini. Jadi ciri-cirinya memang terkadang merasakan jatuh cinta itu yang tidak orang umum gitu Mas, yang tidak semestinya gitu, di malam-malam tertentu dan jam-jam tertentu, bahkan kejadiannya maghrib atau dini hari, karena pas waktu-waktu itu dimana kita pas kosong dan ada peralihan juga antara siang dan malam. Kalau pas malam memang disarankan kalau pas weton kita itu kalau bisa jangan tidur sore, karena ini bisa menjadi titik lemah kita dan diserangnya gitu. Tapi kalau dukun-dukun seperti itu sampai sekarang masih ada apa enggak? Masih Mas. Masih ada? Masih. Banyak? Banyak. Ini menjadi rahasia umum juga. Jadi memang ada dalam hal metafisika, paranormal ataupun penasihat spiritual, dukun juga, itu memang spesialis dalam hal percintaan itu ada. Oke, ini mungkin sedikit out of topic. Benefit untuk dukunnya sendiri sebenarnya apa? Kan nggak ada benefitnya gitu loh. Iya. Selain materi duit yang nggak seberapa ya mungkin ya kita paham lah kalau kasus kayak ini pasti harganya maharnya nggak seberapa kayak gitu. Iya. Tapi ya jelas ini sih Mas, benefitnya ya dalam artian jelas secara nominal ya. Tapi kan kali Mas nanti ada peng-pengnya, dan memang menekuni seperti ini kan nggak semua orang juga gitu. Dan menurut saya salah satu industri metafisika yang laris sampai sekarang. Nah, katakanlah kalau orang dikasih mahar 1 juta gitu, terus yang datang rata-rata barisan sakit hati gitu kan. Yang datang bisa sebulan 10 gitu udah 10 juta sebulan per bulannya. Dan kalau di Jogja kalau nggak salah kan zamanku kuliah dulu kan aku nggak tahu aku pernah cerita ini apa belum. Tapi ada di Jogja tuh dukun ya, orang pinter yang spesialis buat mahasiswa yang lagi ngejar cewek itu ada. Iya. Saya pernah dikasih tahu, bahkan saya pernah ke sana tapi orangnya udah nggak ada. Untung aja. Iya. Tapi kalau saya lihat ini salah satu kasus ya, itu memang marak banyak karena kejadian-kejadian kayak bentuk-bentuk kain buntelan itu terkadang ditemukan juga tidak hanya di perkarangan rumah, dalam arti untuk tujuan asmara ya, tapi juga untuk persaingan bisnis juga ada Mas Genta. Gitu. Contohnya apa Om biasanya dalam kebanyakan kasus bisnis yang seperti apa? Iya, ada yang pernah menemukan di warungnya itu bungkusan seperti itu isinya tanah, tapi setelah diselidiki itu tanah kuburan. Yang saat kalau ada orang beli, warungnya tutup, sepi gitu. Padahal orangnya ada yang jualan, tapi menurut pelanggan yang datang itu kok merasa tempatnya sepi, memang benar tutup. Tapi sebenarnya terbuka. Setelah dilihat secara metafisika bahwasanya sepi yang dimaksud itu sepi ini kalau kuburan Mas. Jadi ditutup seperti ada penutup, kain penutup itu dari kain kafan orang meninggal. Jadi benar-benar diselimuti gitu. Sebenarnya sepowerful apa sih tanah kuburan itu? Kok kebanyakan dalam kasus harus tanah kuburan itu? Kenapa nggak tanah lapangan sepak bola atau tanah apa gitu? Iya. Kenapa tanah kuburan? Karena tanah kuburan itu menyimpan banyak residual energi. Dan
itu dibawa dari maaf ya kalau saya sebut dari beberapa jenazah yang dimakamkan. Jadi kan apalagi kalau tingkatannya itu misal jenazah yang meninggalnya bunuh diri contohnya, kecelakaan ataupun meninggal tidak wajar. Secara tanahnya itu kan kemudian menyerap Mas. Di sini tidak kemudian lantaran makhluk astral, tapi menyerap energi astral itu diserap, kemudian disalurkan ya, dibuang di tempat usaha. Maka ada yang paling serem, bahkan setiap tahun itu kondisi tanahnya itu akan bertambah setiap 1 meter ya, secara tak kasat mata. Dan nanti saat penuh satu rumah itu akan tertutup. Bahkan saat dijual di tempat usaha, dipakai tempat usaha, kemudian di tempat itu nggak akan nyaman karena sudah energinya sudah penuh. Tapi kan nggak semua yang ada di kuburan itu kan orang jahat. Maksudnya ketika itu ada orang baik, kenapa itu bisa sampai terjadi gitu? Apakah tidak ada roh-roh baik yang menolak jangan ada Mas, gitu? tetap ada. Cuman syarat yang diambil biasanya meninggalnya tidak wajar diambil. Itu salah satu syarat. Jadi nggak semuanya ya kalau maaf loh yang meninggalnya wajar tuh ya nggak bisa dipakai. Hanya tempat-tempat tertentu. Karena memang saya sendiri juga pernah mengalami kasus seperti ini gitu. Ada orang yang konsultasi ke saya waktu itu tanya, saya tanya bagaimana sih prosesmu ngambil itu? Dia harus ngambil jam 12 malam, nyari tanah makam yang benar-benar itu harus meninggalnya bunuh diri karena penasaran dalam tanda kutip ya, terlepas ini jin koringnya jahat atau apa. Tapi saat coba mengambil itu ternyata beberapa sosok-sosok astral tuh melihati katanya Mas, baik yang positif maupun negatif. Mau dibawa kemana tanahku katanya gitu. Terus nanti dibawa ini pas waktu disebarkan itu juga nunggu waktu-waktu tertentu juga nggak sembarangan. Cukup ribet juga ya, bisa dibilang kan apa ya, kalau kebanyakan orang bilang itu kan urusan kayak gini kan urusan yang sangat-sangat dihindari ya, terutama untuk orang awam. Dan kebanyakan juga kan mungkin ada orang awam yang kebetulan minta sama orang lain yang dia punya kemampuan khusus itu, sebenarnya misal dirimu gitu kan, aku punya masalah ini Om, aku minta tolong dong, itu kira-kira ada efek untuk dirimu nggak? Pasti ada, dan hal ini di kepercayaan apapun tidak dibenarkan ya, karena ini sudah negatif. Tapi ada sesuatu konsekuensi, misal saya gitu ya, saya pasti ada konsekuensi sama perewangan saya Mas. Perewangan saya ini pun minta dipekerjakan, dan nanti juga saya harus kasih makan ke dia, pekerjaan ke dia. Dan memang kalau sudah menekuni, karena ini sudah ilmu hitam, tidak akan kepikiran seperti itu. Istilahnya, nek cintaku ditolak ya wis aku rawat didosa. Serah nggak takut dosa katanya gitu. Segampang apapun itu, kalau kita udah tahu itu bukan hal baik, mending jangan coba-coba. Karena dunia metafisika bisa dibilang apa ya, medeni lah. Iya.